Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Berbicara Wahabi masih dalam suasana berkabung di kalangan aswaja kalau sudah berbicara Wahabi. Kalau melihat episode pembicaraan Wahabi ini paling lengkap, itu adalah Islah Bahrawi. Berbicara secara detail menurut parameter yang dipakai oleh Islah Bahrawi. Namun bagi saya tentunya tanda tanya apa yang disampaikan oleh Islah Bahrawi tersebut. Karena antara Islah Bahrawi dan sejarah yang dipaparkan itu tidak sinkron gitu. Apalagi di sini dari sisi literatur sangat diragukan. Sebagaimana membunuh 13.000 orang. Itu dalam satu sejarah, misalnya Wahabi membunuh 13.000 orang. Di lain sejarah membunuh 4.000 orang. Yang tentu saja kita pertanyakan, siapa ulama-ulama yang dimaksud oleh aswaja ini yang dibunuh oleh Wahabi itu? Ya cuman berita konyol gitu ya, berita yang tidak valid atau hoak itu, hoak, bukan berita faktual, bukan. Kalau bisa disimpulkan itu hanya dongeng. Tapi mari kita dengar dulu bagaimana Islah Bahrawi berbicara tentang Wahabi ini lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Pengaruh Uni Soviet dalam Perang Dingin. Lalu kemudian kita menerima Wahabi. Dan kita kemudian dikafir-kafirkan oleh mereka. Sama persis seperti prakteknya ketika Wahabi pertama kali menancapkan kukunya di Arab Saudi. Mereka juga mengkafir-kafirkan dengan menggunakan konsep al-wala wal-bara yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Itu di antara pembicaraan Islah Bahrawi terkait dengan yaitu keterlibatan, tuduhan keterlibatan Wahabi tadi. Yang pertama, ada tujuan khusus upaya menandingi perang dingin gitu pada waktu itu. Jadi cerita seperti ini bisa dibuat-buat. Kenapa kita bisa buat-buat? Lah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tuh lahirnya tahun berapa gitu. Itu saja sudah nggak nyambung. Kok tiba-tiba berbicara sejak kapan itu ya? Sejak kapan itu berbicara tentang minyak gitu? Muhammad bin Abdul Wahab itu kapan? Amerika itu kapan gitu? Itu aja di dalam pemahaman sudah timbul misunderstanding gitu. Ada kesalahan memahami. Jadi di sini ada missing sudah. Kesalahpahaman di dalam berita. Jadi yang kedua dikatakan
ada kaitannya dengan al-wala wal bara. Sejak dahulu kala al-wala dan bara itu sudah ada. Itu kan dari bari'um mimma tusyrikun. Itu ada ayatnya. Di dalam Al-Quran banyak kalau kita baca itu tentang bara, wala. Allahu waliyul ladina, itu kan wala. Bahwa Allah adalah waliyul ladina amanu, misalnya, itu wala. Artinya kita menggunakan yaitu hukum-hukum Allah sebagai hambanya, tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah, tidak pada pendangkalan. Jadi tidak pada pendangkalan. Kalaupun harus membaca sejarah Nabi, ya jangan dipotong-potong juga, diambil sebagian, dibuang sebagian, dimodifikasi, lalu menjadi wujud sebagaimana yang disampaikan oleh Islah Barawi. Bukan begitu caranya. Jadi wala dan bara ini dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah contohnya. Yaitu istilah wala itu bukan memisahkan diri dari keluarga. Kalau kemudian ada yaitu perselisihan antara pemahaman di zaman Rasulullah dengan sesudahnya, itu manusianya. Misalnya dituduhkan bahwa kemudian kitab dan wala ini melahirkan banyak terorisme misalnya. Yang salah itu bukan kitabnya, yang menyalahgunakan. Lah Al-Quran saja oleh kelompok-kelompok di dunia dikatakan sumber malapetaka kok di dunia, sampai dibakar dan sebagainya. Apalagi kitab yang ditulis oleh seseorang, paham seseorang, bisa salah juga itu. Ini Al-Quran yang nyata-nyata dari Allah, dianggap sebagai sumber malapetaka dunia, dianggap sebagai sumber terorisme dan sebagainya. Lalu bagaimana bisa disimpulkan kalau al-wala dan bara itu sumber terorisme? Ini gaya-gaya barat gitu. Dan kemudian di satu sisi lagi mengkafir-kafirkan. Kitab apa sih yang mengkafirkan? Saya baca Fathul Majid ya. Saya baca, kalau yang orang kafir di pandangan-pandangan Islam jelas sekali kok siapa orang kafir itu. Masa kita akan mengatakan kepada orang kafir, sampai ada istilah kafir zimmi dan sebagainya. Karena apa? Islam tidak mengakui agama-agama selain Islam, itu tidak ada. Islam mengakui, jadi sudah jelas innad dina indallahil Islam. Itu wa may yabtaghi ghairal Islam la yuqbala min, itu jelas sekali. Siapa mencari agama selain Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buat orang Islam. Ya orang lain tidak, jangan tersinggunglah. Kalau agama-agama lain juga itu tajam kok kepada kita, itu cara menanggapi kita dan sebagainya. Ya buktinya sampai Al-Quran dibakar dan sebagainya. Barangkali itu. Yuk kita lanjut. Dan diperjelas dalam kitabnya Ibnu Taimiyah yang lain dalam Taklif As-Siyasatus Syariah. Dua rujukan utama ini yang dipakai oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk memecah orang Saudi yang notabene semuanya Islam, tafsirnya sama, mazhabnya sama, manhajnya sama. Mereka kebingungan bagaimana caranya mengayak-ayak rakyat Saudi untuk memisahkan mana yang pro keluarga Ibnu Saud, mana yang pro Utsmani. Ini kemudian dipisah dengan al-wala wal bara, yang kemudian dimodifikasi oleh Muhammad bin Abdul Wahab
dan dielaborasikan oleh seorang ulama Saudi bernama Muhammad Said Al-Qahtani. Nama kitabnya Al-Wala wal Bara fil Islam. Wow. Jadi dari kitab Ibnu Taimiyah yang disimpulkan oleh Islah Barawi, kemudian menurutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan kitab Al-Wala dan Bara itu diproyeksikan untuk memecah belah umat Islam ketika itu. Yang pertama di sini ada takfiri sendiri, seolah-olah ingin mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bukan Islam. Ini sudah takfiri, seolah-olah ya. Kalau melihat dari kalimat yang dilontarkan oleh Islah Barawi, dia takfiri juga. Cara berpikirnya sudah takfiri. Kemudian menyatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ada berpikir bagaimana, wah luar biasa dia. Ngarang itu. Jadi dia ngarangnya bagaimana gitu. Siapa yang pro, yaitu tadi Raja As-Saud, dan siapa yang pro Utsmani. ini lucu ya, lucu banget gitu. Ya lucu banget lah. Kenapa tidak lucu? Karena ini ngarang gitu, hayalan yang luar biasa. Perasaannya dia sendiri yang disusun gitu. Mana ada sejarah seperti itu ya? Kayak ceritanya apa ya? Ceritanya itu Wiro Sableng gitu. Sampai masuk ke persoalan-persoalan paling dalam, persis ya bikin cerita Wiro Sableng. Anggap saja ceritanya Wiro Sableng gitu. Jadi menurut saya ini ngarang-ngarang sudah. Yang pertama berkaitan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang memisah-misahkan tadi, memecah belah orang Arab. Nah, ayo kalau kau nggak percaya, bukalah yang seperti itu. Terjadi pemahaman Ibnu Tumat. Ya, Ibnu Tumat ini pemahamannya luar biasa. Pembunuhan berantai terjadi di mana-mana terhadap paham-paham yang tak sesuai dengannya. Ini sejarah ditulis, ada kitabnya gitu, nyata ada kitabnya. Kalau ini apa sih kitabnya gitu? Paling yang ngarang-ngarang tadi. Kenapa ngarang? Daya hayalnya. Katanya ada di situsnya MBS dan sebagainya. Yang jelas apa ya? Mendoktrin orang lain supaya percaya bahwa kalau kita lihat kalimat-kalimat seperti itu hanya bisa keluar dari orang-orang Syiah. Orang Syiah ya begitu kalau berbicara, sampai membicarakan bagaimana menjatuhkan mentalnya orang-orang Wahabi gitu. Dibicarakan sedemikian rupa. Saya ada grup itu adalah grupnya teman saya ya, namanya Majelis Nusantara. Woi, kalau lihat orang-orangnya di dalam, luar biasa itu. Jadi kumpulan Syiah dan sebagainya. Wah, kalau berbicara Nabi dihujat dan sebagainya ada di situ. Nyata benar bahwa Nabi katanya, para sahabat dihujat ya. Istri Nabi dihujat gitu. Mereka selalu mengangkat ayat tatir dan sebagainya gitu. Wow, nggak ada sahabat yang selamat dari mulutnya orang Syiah itu. Apalagi Wahabi itu bawa belur lah dibuat oleh Syiah itu. Jadi ini adalah gaya-gaya Syiah menurut saya. Pemahaman yang datang dari luar, bukan pemahaman Islam. Apa tujuannya membicarakan ini, kemudian ingin mengklaim bahwa yang Islam itu cuman ya di negara ini aja gitu. Kalau Wahabi itu bukan Islam. Kalau melihat dari kalimatnya seperti itu tadi, takfiri itu, memecah belah Islam. Seolah-olah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan Islam. Ini menurut saya berpikir yang perlu
dikritisi agar bisa memberikan masukan kepada yang bersangkutan. Ini yang bersangkutan perlu banyak belajar, membaca referensi-referensi yang lebih lengkap lagi sehingga dapat mentuntaskan persoalan-persoalan yang muncul, bukan dengan cara-cara seperti ini gitu. Barangkali itu saja dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada AIB ini, Hislah Bahrawi, sehingga lebih bijak di dalam memahamkan kebenaran, tidak tendensius kelompok ya. Apalagi kalau meneliti tadi itu ceritanya banyak fiktifnya, fiktif banget menurut saya, sangat fiktif dan konyol. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.